jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah An-Nur itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqa kulla dabbatin mim ma'in. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, hewan, makhluk hidup, mim ma'in, daripada air. Semua makhluk hidup ini sebagai penguatan daripada ayat sebelumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Nah, kemudian yang menjadi PR atau menjadi bahan introspeksi kita adalah kalau seandainya kita diciptakan dari air, apa yang mestinya, karakter apa yang mestinya melekat pada diri kita sebagai manusia? Di antaranya kata para ulama, yang sempat saya ringkas sedikit. Air itu dia bergerak. Air itu dia bergerak tanpa henti. Karena kalau air tidak bergerak, kotornya jadi kelibung. Maka air terus bergerak dia. Air sungai bergerak, air laut bergerak. Menunjukkan air ini selalu menimbulkan pergerakan-pergerakan tanpa henti. Nah, mestinya kita manusia punya sifat air karena asal mula penciptaan kita dari air. Kita mesti bergerak. Bergerak untuk apa? Pertama, bergerak untuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksana air yang terus-menerus bergerak, yang geraknya air bagian daripada tasbihnya kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah terus-menerus kepada Allah Azza wa Jalla apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketika kita berhenti daripada bergerak, maka berhentilah kehidupan kita. Kadang kita sakit, kenapa? Karena enggak bergerak. Duduk di depan komputer, olahraga kadang-kadang tidak, kerjaan cuma angkat-angkat mouse ke depan, ke belakang, ke kanan, ke samping. Yang kebebet mouse sakai. Wow, rumah tak pegah, thai kerja apa rumah. Bu hana kada gun lom, ilong kata ko ikan tu, pu kerja, pu kerja ikan tu, du ikut laptop, mat mouse tarik ukur, jauh likut, jauh samping, jauh nun. Thai kerja ikan tu. Tidak bergerak. Maka ketika definisi daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, makna liya'budun kan terus menerus, al-istimrar, terus menerus, berkelanjutan, sustainable, berkelanjutan. Ini proses ini yang menunjukkan kita manusia ini harus bergerak. Bergerak dalam konteks adalah ibadah kita, dalam konteks adalah proses mencari nafkah kita. Maka kata orang Aceh, munyo han tatem kerja, pane atra re limanyang. Munyo tatem kerja, dahan kaya, udep senang. Ini proses pergerakan yang diajarkan secara khazanah kebudayaan kita. Jadi air itu akan terus bergerak tanpa henti, mestinya kita juga terus bergerak. Kapan tidak bergerak lagi? Meninggal dunia. Mati, tidak gerak lagi. Tidur saya bergerak. Cerita Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, juga bergerak. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kenapa bergerak? Rusak badannya kalau tidur terus-menerus seperti itu. Kalau telentang tidur terus, tidak balik-balik. Luka. Berapa banyak orang sakit di rumah sakit karena nggak bisa bergerak. Atau di rumah kita nggak bisa bergerak. Luka bagian belakang badan, bagian punggungnya. Langsung bergerak. Kita tidur bergerak. Kadang-kadang otak huleu barat, otak jaga kau timur. Itu proses pergerakan.
Nah, ini yang menjadi filosofi pertama. Yang kedua, air itu tidak bisa dipecahkan. Air itu tidak bisa dihancurkan. Sekeras apapun benda kita memukul air, air tetap akan menyatu. Yang tidak bisa menyatu air itu hanya dengan minyak. Tapi kalau air dipukul, kita pergi ke Jomblang, meluncur kita ke laut, tatap ulai ke dalam laut, tatap, tak balik, ke salam, ia likut. Amde karuhung, tatap, tatap, amde karuhung, rupanya anak roh. Dia menyatu kembali. Inilah sifat kita mestinya. Kita umat Islam ini mesti menyatu. Karena asal mula penciptaan kita dari air. Aneh kita. Kadang kita diciptakan dari air, tapi sifat-sifat kita jauh daripada sifat air. Malah kita bukan menyatukan, malah memecahkan. Bukan menyatukan, malah menghancurkan. Yang kan dari iya kadang diciptakannya. Kadang dari pu, kadang ada pu katanya. Tapi mestinya kalau diciptakan dari air, mestinya kita tidak jadi persoalan. Dan kita mestinya itu adalah tidak bisa dipecahkan. Kenapa senang orang-orang kafir itu? Karena mereka senang melihat orang-orang Islam terpecah. Mestinya tidak terpecah karena pertama kita diciptakan dari air. Pertama. Yang kedua disatukan oleh keimanan. Bukankah ayat yang selalu diulang-ulang itu? Jangan sampai kalian bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Harus menyatu. Laksana menyatunya air. Ada musuh melawan. Menyatu kembali. Ada orang yang coba menghancurkan. Menyatu kembali. Ada orang dari luar, dari dalam ingin menghancurkan. Apakah itu munafik, hipokrit? Atau musuh orang-orang kafir menghancurkan kita. Harus menyatu kembali. Ini kadang kita bukan soal-soal itu. Soal partai aja bisa ribut. Soal beda paham politik saja orang kok bisa ribut. Kasus kemarin 2019 berapa banyak orang yang ribut. Angan promo pakai. Itu kasusnya. Beda partai, banyak persoalan. Gitu awaknya, nyu awak tanyo. Awai jamun dulu tanyo, nyu tanyo mendum. Jino kakale tanyo, kamau. Kaji ke kamau, dari tanyo berubah ke kamau. Tidak bisa dipecah. Kalau kita baca sejarah, kenapa Aceh ini luar biasa? Sejak dulu tidak bisa dipatahkan dan dikalahkan karena persatuan itu. Tapi ketika persatuannya mulai hilang, maka mudah orang lain untuk mencerca, menghina, memecah belah. Sehingga sesama Islam, seiman, seagama, sesuku. Kadang tetangga juga malah. Kadang sekeluarga lagi. Satu hubungan nasab, hubungan darah. Bisa berperang, bisa bertengkar. Adik kakak bisa bertengkar gara-gara warisan. Adik kakak bisa bertengkar gara-gara persoalan beda paham. Nah, mestinya ini tidak ada pada kita. Kenapa? Karena kita diciptakan dari air, dari nutfah, dari mimma'in, dari air. Laksana air yang tidak bisa dipecahkan, mestinya kita juga tidak bisa dihancurkan. Yang selanjutnya, filosofi air itu dia berjalan sesuai tatanan kosmologi, sesuai kosmos alam semesta. Air itu kalau panas, dia menguap. Itu memang tatanan kehidupan kosmologinya alam semesta. Kalau dia lebih tinggi, maka dia akan terus menurun ke bawah. Dia akan mencari titik yang rendah. Kalau panas, dia menguap. Setelah menguap ke langit, diproses. Lalu setelah itu turun jadi hujan. Jadi air yang disebut dalam kitab-kitab fikih sebagai air suci dan menyucikan. Air mutlak namanya. Air mutlak. Menguap. Kalau seandainya dingin, dia membeku menjadi es.
Itu alam. Artinya air ini dia berjalan sesuai dengan tatanan kehidupan yang sudah teratur. Sama seperti ciptaan Allah yang lain. Wasakhkhara lana hadza misalkan. Proses peredaran matahari pada porosnya, bulan pada porosnya, bintang-bintang, alam planet pada poros-porosnya. Sesuai dengan yang sudah ditentukan Allah. Begitu juga air. Sekali-kali air itu. Kalau seandainya dia dengan izin Allah baru naik ke darat. Walaupun memang secara pengetahuan kalau kita lihat memang laut kita itu lebih tinggi daripada daratan. Pergilah kita ke Gunung Salak atau ke atasnya lagi, naik ke atas bukit, lihat antara daratan dengan laut lebih tinggi mana. Tapi karena ada gaya gravitasi itu yang kita kenal, cara Allah Azza wa Jalla untuk menahan air laut tidak naik ke darat kecuali sekali-kali kalau Allah berkehendak. Yang kita kenal dulu itu dengan peristiwa tsunami atau air pasang atau air bentuk-bentuk yang lain. Dia pasrah pada tatanan. Nah, mestinya kita manusia beriman juga pasrah pada tatanan kehidupan yang sudah diatur Allah. Disuruh salat, salat. Suruh puasa, puasa. Suruh baca Quran, baca Quran. Suruh sedekah, ada kemampuan, ada duit, ada uang, ada harta, sedekahkan. Suruh bekerja, mencari nafkah, bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Berjalanlah pada porosnya. Ini ada manusia, sekarang hidupnya sudah di luar poros, Pak. Kayak luar jalan. Kalau sudah bekerja di luar poros, berjalan kita di luar poros orbit yang sudah ditentukan Allah, jadilah kita nanti orang-orang yang melanggar aturan agama. Kodok misalkan, canggu. Kodok itu kan hidupnya di air, di got, di dalam parit. Tapi ketika dia melewati batas-batas parit, naik ke jalan. Lewat bus, mempicit mati. Maka berapa banyak kodok kata yang meninggal dunia. Tewas mereka, mati di jalan raya. Kenapa? Lewat batas. Tidak berjalan pada orbitnya. Tikus juga begitu. Berapa waktu yang lalu ada babi bertabrak di jalan elak. Jalan elak. Mungkin malam. Kenapa bisa ketabrak? Karena lewat batas. Nah, kita manusia ini, manusia beriman, sudah ada batasannya. Mana batasannya? Al-Quran. Mana batasannya? Hadis Nabi. Itulah batasannya. Yang sudah dikaji oleh para ulama, ditulis dalam kitab-kitab mereka. Itu tugas kita untuk mengkaji dan membaca. Setidaknya walaupun kita tidak mampu, arahkan anak-anak kita untuk belajar agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia ini sekarang ini, mereka tidak lagi seperti air, mereka hidup sudah keluar batas, sudah keluar poros, sudah keluar orbitnya. Disuruh salat nggak mau. Disuruh bersedekah merampok. Disuruh bantu orang lain malah menzalimi orang lain. Padahal sudah ditegaskan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kemungkaran. Sudah diatur. Segala sesuatu yang muamalah itu boleh, mubah, kecuali yang diharamkan, yang dilarang. Jual beli boleh, yang melanggar, yang diharamkan, riba, gharar, penipuan dan macam-macam. Inilah batasan-batasannya. Dan ini harus kita ketahui, maka inilah di antara fungsi dan hikmah kita selalu mengikuti kajian guru-guru kita, majelis guru-guru kita, ini fungsinya. Supaya kita tahu batas, mana pagarnya. Jangan sampai loncat pagar, jangan sampai lewat pagar. Kadang kita nggak sadar, lagi urung melangu kan. Kayak orang berenang di laut. Turun dia di sini. Tapi berenang. Oh, kok udah ke sana jauh sekali, ini sendal di sini. Kenapa? Karena nggak sadar batas. Ada manusia ketika nggak sadar batas, dia pertama di sini karena nggak sadar, tidak pernah dipompa akan keimanan dan spiritualnya, tidak pernah hadir dalam majelis ta'lim, keluar, akan jauh terus. Pas sadar, wah ya Allah, saya sudah jauh sekali dengan yang sebenarnya, dengan syariat yang sebenarnya. Ini PR kita Bapak Ibu.
Kemudian yang terakhir, air itu menghidupi, air itu menumbuhkan, air itu menyuburkan. Air menyuburkan, menumbuhkan. Maka mestinya kita menyuburkan, bukan mematikan. Kita manusia membantu orang lain supaya hidup. Jangan kita anggap orang lain itu lawan. Padahal sama-sama. Sama-sama kan ada kadang-kadang. Jangan bantu dia, nanti jadi kepala dinas baru nggak bisa, nanti saingannya lebih banyak. Bahan benar yang gede. Bikin makalah sebentar, ini bikin visi misi sebentar, saya nggak bisa. Jangan bikin, jangan bantu. Kenapa? Lawan, jadi lawan. Orang mau naik pangkat kok ditahan. Orang naik pangkat kok ditahan. Takut nanti jangan ditahan nanti orang lain kita nggak sempat jadi kepala dinas kalau dia nanti ada saingan berat. Naik pangkat kok ditahan karena kita kadang takut sahabat itu menjadi lawan kita, menjadi musuh. Padahal musuh yang sebenarnya itu syaitan yang sudah diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita seperti air, yakni selalu bermanfaat. Dan sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Air asal mula kita diciptakan. Air kebutuhan fisiologis kita. Air instrumen untuk kita ibadah. Mari sama-sama kita merawat air karena dia ragam berkali-kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena air adalah perkara fundamental dalam kehidupan manusia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.